damai di hati. Selamat malam. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi semua anggota jemaat dan tamu dalam ibadah akhir tahun dan perayaan perjamuan kudus akhir tahun Jemaat Gemim Yobel saat ini. Ibadah kita saat ini akan ditata layani oleh Kadim Pendeta Freddy Balo MTH. Selamat beribadah. Hari ini kembali kita menyembah Tuhan Allah dalam kekudusannya dan terus bermada syukur memuji segala karyanya dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita berdiri dan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Maka kasih dan kesetiaan Tuhan atas umat-Nya saat ini menyatukan kita, menguduskan ibadah ini untuk kemuliaan-Nya. Amin. Kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Dikala suka di
Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu Engkau boleh menyertai kami sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu. Bahkan sebagai satu komunitas gereja-Mu yang boleh menikmati segala berkat Tuhan, hari-hari baik Tuhan. Sehingga Engkau boleh mengumpulkan kami bersama, baik yang ada di gedung gereja ini maupun di rumah keluarga anggota jemaat masing-masing. Menyukuri di penghujung tahun anugerah Tuhan, tahun 2020, dalam ibadah akhir tahun, bahkan kami akan merayakan perjamuan asa yang kudus. Kami datang merendahkan diri kepadamu ya Tuhan, memohon pengampunan dan pengasihan daripadamu. Layakkanlah kami untuk hidup kudus bersama-sama dengan Engkau, karena kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Baharuilah kami, agar senantiasa kami ada pertobatan, mampu mempraktekkan kasih seorang akan yang lain, bahkan mengasihi Tuhan. Inilah permohonan doa kami, seru sembahyang kami, dalam nama Yesus. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Yesaya pasal 1 ayat 18 dan 19 yang menjadi berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Sekali lagi, Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai 19. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kita sambut dengan menyanyi PKJ nomor 265, bukan karena upamu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, di ibadah penghujung tahun, di malam akhir tahun pada saat ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya menyertai dan memberkati kami, menerangi kami, supaya firman-Mu berarti dalam kehidupan kami, dan menjadi sulu dan pedoman dalam hidup kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Yesaya pasal 48 ayat 12 sampai 19. Yesaya pasal 48 ayat 12 sampai 19 yang berbunyi demikian. Tuhan menebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan laut, membentangkan langit. Ketika aku menyerbu namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang menantangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan Roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atas atau ditiadakan dari hadapanmu. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Jemaat sekalian, kita sambut dengan menyanyi Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Kita boleh bersukacita pada hari ini di penghujung tahun 2020 dalam ibadah malam akhir tahun, dan kita sebentar akan merayakan perjamuan asa yang kudus. Sebagai satu komunitas gereja kita bersyukur di mana Allah di dalam Kristus Yesus boleh menyertai pelayanan kita. Terlebih khusus pelayanan yang ada di Gereja Masih Injili Minasa Jemaat Gemim Yobel. Walaupun diperhadapkan dengan pergumulan, di dalamnya masih terasa pandemi COVID-19. Bahkan sebagai satu komunitas warga dan masyarakat, kita boleh hidup berdampingan satu dengan yang lain. Ini semata-mata karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Pembacaan yang kita baca saat ini adalah merupakan bagian dari nubuatan Nabi Yesaya kepada umat Israel yang berada di pembuangan di Babilonia. Mereka diperhadapkan dengan begitu banyak tekanan-tekanan, penderitaan, akibat karena ketidaktaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi Allah dengan perjanjiannya tetap menyertai dan melindungi umatnya. Karena kasih sayang Allah, kasih setia Allah tidak berkesudahan. Kekuasaan Allah melebihi dari kekuasaan raja-raja yang ada di dunia, termasuk Raja Babel. Allah memberikan janjinya kepada Israel lewat nubuatan Nabi Yesaya, agar senantiasa umatnya selalu mengharapkan kasih setia Tuhan, supaya mereka mendapatkan keselamatan dan kekuatan daripada Tuhan. Ayatnya yang ke-16 dikatakan, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Dengan roh Allah mengutus nabinya bernubuat kepada umat Israel untuk mengharapkan penebusan, untuk mengharapkan pemulihan, pendamaian, dan keselamatan daripada Tuhan. Janji-janji anugerah Allah kepada Israel sangat luar biasa. Ayat 18 di sana dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Janji keselamatan dan berkat Tuhan bagi umatnya tidak pernah berhenti. Bagaikan aliran sungai yang terus mengalir, yang tidak pernah kering. Dan bagaikan gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Inilah sukacita bagi umatnya. Begitu juga kita sebagai gereja Tuhan. Kita menikmati segala berkat-berkat Tuhan di tahun anugerah Tuhan 2020 yang hampir kita lewati ini. Dengan penuh perjuangan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang kita buat adalah merupakan sesuatu yang sangat berguna dalam hidup ini. Baik secara pribadi, keluarga, gereja, maupun sebagai satu arak-arakan umatmu yang percaya kepadanya. Walaupun tidak lepas daripada pergumulan, tetapi kita bersyukur
karena berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Di balik daripada keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan kita, Allah tetap menjanjikan memberikan berkat bagi kita asalkan kita tetap setia dalam segala ketaatan lewat pemberian diri dalam persekutuan-persekutuan dengan Tuhan yang kita telah jalani selama ini. Di tengah-tengah pergumulan yang ada, kita diperhadapkan dengan banyak tantangan. Suatu kebijakan gerejawi sudah dilakukan, tetapi masih banyak juga ada halangan dan rintangan, dan itu adalah merupakan hal biasa. Karena dalam perjalanan gereja, kita tidak lepas dari arus dan gelombang yang silih berganti dalam kehidupan kita. Dan inilah dinamika pelayanan, dan inilah dinamika kehidupan kita. Yang pasti kita bersyukur bahwa Tuhan Allah dalam Kristus Yesus menyertai dan memberkati kita dan tetap memelihara kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah penghujung tahun ini kita juga akan merayakan perjamuan yang kudus. Lewat makan roti dan minum anggur, kita memperingati bersyukur karena Yesus Kristus, kepala gereja dan Tuhan dunia, yang sudah menebus dosa kita di kayu salib dan akan membawa kita dalam kepastian kehidupan yang kekal. Dan inilah kita maknai dalam perjamuan kudus. Dan yang menghantar gerejanya untuk hidup dalam kekudusannya dan menggapai pengharapan dalam hidup kekekalan. Dan bukan hanya itu saja. Dalam kita merayakan perjamuan kudus, di dalamnya bagaimana kita dimampukan untuk membawa berkat-berkatnya dalam segala bidang kehidupan kita, dalam bentuk-bentuk kehidupan kita, di mana saja kita berada. Dan kapan saja Tuhan memperkenankan kita hidup, apalagi kita akan menyongsong tahun baru, tahun anugerah Tuhan, tahun 2021. Walaupun tahun 2021 masih rahasia bagi kita, tetapi berdasarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tetap setia menyertai dan memberkati kita. Yang pasti apabila anak-anak Tuhan, persekutuan umat tetap dekat kepadanya, tetap mengandalkan hikmat-Nya, pengetahuan daripadanya, berdasarkan kasih Kristus, maka berkat-berkat Tuhan di tahun anugerah Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Seperti yang kita baca dalam perikop Yesaya saat ini. Oleh sebab itu, baik pribadi keluarga, marilah kita menyongsong tahun anugerah Tuhan 2021 ini dengan sukacita iman, agar senantiasa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Kita boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera-Nya dalam hidup dan penghidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita sama-sama berdiri. Kita mengaku iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami bersyukur kepadamu bahwasanya kasih setia Tuhan tetap dinyatakan bagi kami. Sebagai satu persekutuan jemaat, kami bersyukur Engkau boleh memelihara kami sampai kami berada di penghujung tahun 2020 ini. Sambil kami mengharapkan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di tahun baru, tahun 2021. Firman yang sudah kami dengar bersama-sama memotivasi kami agar senantiasa untuk taat dan setia kepadamu. Mengharapkan kasih setia Tuhan dalam kami menjalani tahun anugerah Tuhan di tahun 2021 dan kehidupan kami selanjutnya. Roh-Mu yang kudus kiranya menyertai kami semua, baik dalam pelayanan kami yang ada di Jemaat Gemim Yobel, maupun dalam kehidupan kami secara pribadi keluarga, bahkan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam pengabdian, karya dan kerja kami. Tuhan sertai kami selalu agar supaya kami boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Walaupun tahun pelayanan 2021 masih rahasia, tetapi kami terlalu meyakini apabila kami bersandar kepada Tuhan, apabila kami selalu menaruh harapannya pada Tuhan, maka kami akan diberkati. Kami akan menikmati segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Bapa di surga, biarlah kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, dalam rangka kami mau melanjutkan kehidupan ini bersama Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan merayakan perjamuan asa yang kudus. Biarlah Engkau mempersiapkan hati kami seutuhnya, agar supaya kami boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Penghayatan kami untuk memaknai makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus lewat kami makan roti dan minum anggur sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat-berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Bapa di surga, inilah yang menjadi permohonan doa kami, seru sembahyang kami dalam nama Yesus. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita tiba pada penetapan perjamuan kudus. Kita sama-sama membaca dari firman Tuhan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan
lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Jemaat sekalian, marilah kita sama-sama menyanyi, "Maukah kau jadi roti?" Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agar kita dikenyangkan dengan roti surga, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di surga, pengantara kita kepada Bapa. Sebelum kita merayakan perjamuan Asa yang kudus, kita berdoa pribadi agar supaya kita telah bersedia untuk merayakan perjamuan yang kudus. Jemaat sekalian, marilah kita, karena meja perjamuan Tuhan sudah tersedia. Roti yang dipecah-pecah
Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ambillah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur kepada Allah, ialah persekutuan kita dengan darah Tuhan kita, Kristus Yesus. Ambillah makanlah sambil mengingat dan percaya sungguh-sungguh bahwa tubuh Tuhan kita Kristus Yesus telah dikorbankan di kayu salib guna membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian yang kekal. Amin. Dan minumlah sambil mengingat dan percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan di kayu salib adalah untuk membebaskan kita yang dikasihinya dari kuasa dosa dan kematian yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya dengan membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dan 8 sampai 13 secara berbalas-balasan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatiku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita menghayati bersama apa yang telah Tuhan beri kepada kita dan apa yang telah Tuhan ambil dari kita. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi makanan dan minuman kepada kita. Terpujilah Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi salam, pengampunan dosa, dan berkat bagi kita.
Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi firman-Nya dan perjamuan kudus. Dan 30 orang anak serta 2 orang dewasa yang dibaptis. Terpujilah nama Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi NNBT nomor 19, Allah besar agung namanya. Jemaat disilakan berdiri. Tuhan tidak hanya memberi tetapi juga mengambil. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan seringkali mengambil semangat kehidupan karena dosa kita terhadap Dia dan terhadap sesama manusia. Sampai kita bertobat. Terpujilah Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan mengambil uang dan tenaga kita untuk membangun jemaat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan mengambil kehidupan 21 orang anggota jemaat. Yang pertama, Bapak Ronald Walewangko, keluarga Walewangko Tiau. Meninggal 1 Januari 2020, kolom 14. Kedua, Bayi Rigita Manangkil, keluarga Manangkil Tae. Meninggal 27 Februari 2020, kolom 22. Ketiga, Adolf Hitler Bawanda, keluarga Belo Bawanda. Meninggal 28 Februari 2020, kolom 3. Keempat, Daniel Waworuntu, keluarga Bapak Daniel Waworuntu. Meninggal 28 Februari 2020, kolom 17. Kelima, Berti Hansang, keluarga Hansang Imbang. Meninggal 3 Maret 2020, kolom 11. Keenam, Stella Grace Hamber, keluarga Saigard Hamber. Meninggal 7 Maret 2020, kolom 8. Ketujuh, Emma Bolang Mandang, SPD, keluarga Kumentas Bolang. Meninggal 30 Mei 2020, kolom 13. Kedelapan, Alci Lewang, keluarga Tinungki Lewang. Meninggal 8 Juni 2020, kolom 7. Kesembilan, Marini Tahajia, keluarga Tahajia Harun Tahajia. Meninggal 9 Juli 2020, kolom 9. Kesepuluh, Berce Turangan, keluarga Turangan Emiwati. Meninggal 16 Juli 2020, kolom 14. Ke-11, Paulina Kansil, keluarga Paulina Kansil. Meninggal 31 Juli 2020, kolom 22.
12 Feren Lalela, keluarga Nyonya Lalela, meninggal 3 Agustus 2020, kolom 1. 13 Heri Sumanti, keluarga Sumanti Tambingun, meninggal 4 Agustus 2020, kolom 15. 14 Marta Kusoy Rombot, keluarga Makadadak Kusoy, meninggal 5 September 2020, kolom 8. Ke-15 Untung Patmojo, keluarga Patmojo Bolang, meninggal 17 September 2020, kolom 4. 16 Rio Petra Tumetel, keluarga Sagart Hamber, meninggal 27 September 2020, kolom 8. Ke-17 Lis Kudato, keluarga Kudato Kansil, meninggal 16 November 2020, kolom 20. 18 Albert Sumual, keluarga Sumual Pangalila, meninggal 19 November 2020, kolom 3. 19 Domingus Suitela, keluarga Suitela Ingkiriwang, meninggal 13 Desember 2020, kolom 17. Ke-20 Paulina Manansang, keluarga Ibu Manansang, meninggal 19 Desember 2020, kolom 4. Dan yang terakhir, Franklin Jefferson Dumat, keluarga Dumat Baeng, meninggal 20 Desember 2020, kolom 19. Jemaat sekalian, mereka telah mendahului kita dalam perjalanan ke rumah Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kita sama-sama menyanyi Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Engkau boleh menyertai persekutuan ibadah malam akhir tahun, bahkan serangkaian dengan ibadah syukur lewat kami merayakan perjamuan asa yang kudus. Kami terlalu meyakini Engkau menguduskan kami, sehingga kami ada kekuatan iman untuk menyongsong tahun baru, tahun anugerah Tuhan. Sertai kami semua yang memberi diri dalam persekutuan dengan Tuhan, memberi diri dalam persekutuan ibadah di gedung gereja pada saat ini, bahkan ibadah di rumah anggota keluarga jemaat masing-masing. Kiranya apa yang sudah kami sumbangsikan, bahkan di dalamnya kami boleh memberikan persembahan, Engkau kuduskan itu, supaya semuanya boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan akan kebesaran nama Tuhan.
Sambil kami mau berdoa, biarlah Engkau menguatkan, memulihkan bagi yang sakit, dan Engkau menyembuhkan mereka. Engkau memberikan kekuatan, memberikan pengharapan dan penghiburan bagi yang lemah dan yang berduka cita. Agar senantiasa kami ada kebersamaan kasih untuk menyambut tahun baru, tahun anugerah Tuhan 2021. Inilah yang menjadi permohonan doa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerjaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, baiklah kita akan menutup ibadah ini. Jemaat diundang berdiri dan kita menyanyi NKB nomor 128, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat, ibadah kita telah selesai dan dipersilakan duduk kembali, hening sejenak saat teduh. Dengan menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Majelis Jemaat yang bertugas pada malam hari ini menyampaikan banyak terima kasih kepada kadim kita malam hari ini, Pendeta Freddy Balo Magister Teologia, dan seluruh pendukung ibadah, juga Panji Yosua atas pelayanannya dalam persekutuan ibadah di saat ini, serta jemaat sekalian yang beribadah. Selamat memasuki tahun rahmat Tuhan, tahun yang baru 2021. Tetap semangat,
tetap melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta kurangi keluar rumah dan menjaga hidup sehat. Dan terakhir, buanglah sampah pada tempat yang dipersiapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.